Berkelana menyusuri bumi Indonesia, tidak pernah terpikirkan olehku bisa sampai di berbagai tempat dengan modal nekat dan tanggung jawab yang diemban. Kali ini Mepa mengantarkanku hingga sampai di Gunung Sindoro yang terletak di Jawa Tengah. Ini bukan pertama kali aku menapaki kaki di gunung di luar Maluku, yang sebelumnya di Sulawesi Selatan yaitu Gunung Latimojong. Yang membuat berbeda dengan pendakian ini adalah dengan adanya COVID-19 atau virus corona. Adalah penyakit yang menular yang sudah semenjak 1 tahun lebih melanda Indonesia dan negara lain. Dengan adanya COVID-19, banyak peraturan yang harus kita jalankan saat mendaki. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, seperti halnya dengan menggunakan masker, menyiapkan hand sanitizer, menyiapkan surat rapid test dan surat kesehatan untuk melakukan perjalanan jauh sebagai kebutuhan untuk administrasi saat mendaki. Oke, jadi tadi setelah kami berdoa bersama tim, akhirnya kami melanjutkan perjalanan dari base camp Sindoro menuju pos 1 membutuhkan waktu sekitar 1 jam perjalanan. Pendakian mulai dilakukan pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kami yang satu-satunya pendaki dari Ambon berjumlah 17 orang, ditambah dengan anggota dari Mapala Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berjumlah 2 orang. Berhubung karena pendakian di Pulau Jawa yang dilakukan, kita harus benar-benar menyesuaikan dengan lingkungan tersebut, mulai dari cara berbicara atau logat kami. Oke guys, jadi tadi kami melakukan pelepasan dari base camp Kledung sekitar pukul 10. Sekarang kami sudah melakukan perjalanan menuju pos 1. Di belakang aku ini ada tim dan di depan juga ada sebagian tim. Oke, semangat. Nah, untuk sepengetahuan kawan-kawan yang nantinya pengen naik Gunung Sindoro, jadi selain pendakian biasanya jalan kaki, di Gunung Sindoro sendiri juga tersedia jasa ojek. Nah, untuk ojek sendiri seharga 25.000 per orang. Setelah sampai di pos 1, kami memanjakan mata dengan menikmati pemandangan yang ada, sambil istirahat menunggu tim yang lain. Oke, jadi sekarang kita menuju pos bayangan. Nah, berhubung karena sebagian tim dari belakang, makanya kita akan menunggu sembari istirahat sebentar. Nah, untuk dari pos 1 menuju pos bayangan, untuk medannya sendiri masih kebanyakan landai, jadi belum benar-benar menguras tenaga kami. Depan sana itu sudah terlihat pos bayangan, jadi kami akan istirahat sebentar di sana karena di sana terdapat kios dan ada berbagai macam makanan, dan di sana juga ternyata titik terakhir untuk jasa ojek. Gimana Mas Sulis? Tapi Nah, ini dia nih yang dibilang pom berlaku saat di gunung. Ternyata setiap pos itu ada kiosnya dan kita para pendaki nggak perlu membawa logistik sebanyak mungkin. Jadi tadi dari pos bayangan karena hujan, jadi aku udah siapin mantel. Ternyata setelah dipikir-pikir enak juga sih naik gunung saat hujan, jadi kita tidak terlalu merasa capek. Oke, jadi sekarang kita tadi dari pos bayangan menuju pos 2. Let's go.
Jadi di depan aku ini ada Khalif. Khalif ini salah satu anggota dari Mapala Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, dia ini biasanya satu tim sama aku. Akhirnya tiba di pos 2. Nah, setelah sampai di pos 2, kita disambut oleh hujan deras. Nah, di sini hujannya deras banget, padahal tadi hujannya rintik-rintik doang. Sekarang kita lagi istirahat, berhubung karena banyak pendaki juga istirahat di sini. Sambil menunggu hujannya reda, kami akan minum teh dulu untuk memanaskan perut. Setelah tadi aku pikir di Gunung Sindoro ternyata ada jualan di pos Bayangan doang, ternyata di pos 2 masih ada juga kios di sana. Luar biasa banget kan? Sembari menunggu hujannya reda, tim kami mulai masak untuk memanaskan perut sebelum kami melanjutkan perjalanan nanti. Seperti rencana awal, kita hanya ngemil di pos 2, tapi berhubung karena hujannya masih deras, kita memutuskan untuk makan siang di pos 2 sebelum melanjutkan perjalanan. Sebelum melanjutkan perjalanan menuju pos 3, kami mulai packing alat masak yang dikeluarkan dan mempersiapkan diri untuk kembali berjalan. Hujan semakin deras, tapi itu tidak mematahkan semangat kami untuk terus melangkah. Nah, seperti yang kalian lihat dari pos 2 menuju pos 3, ini kebanyakan bebatuan dan akan sedikit nanjak yang akan kita lalui, tidak seperti dari pos 1 menuju pos 2 yang kebanyakan landai. Jangan kaget ya setelah melihat banyak para pendaki yang sementara istirahat bareng kita. Dan untuk sepengetahuan kawan-kawan, untuk pendakian Pulau Jawa itu biasanya rame banget, apalagi kalau weekend. Dan setelah saya amati, ternyata tingkat keinginan untuk mendaki gunung itu sudah banyak banget. Jadi bukan saja untuk kalangan pencinta alam. Di sepanjang perjalanan, aku banyak menemui orang dengan latar belakang yang berbeda dan pastinya kota yang berbeda pula. Alhamdulillah, akhirnya kami tiba di pos 3 tepat pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Nah, berhubung karena pos 3 sudah banyak pendaki yang ngecamp di situ. Nah, rencananya kita akan ngecamp di Sunrise Camp. Untuk perjalanan menuju ke Sunrise Camp membutuhkan waktu sekitar 1 jam perjalanan. Oke, kita lanjut. Tidak lama kita istirahat, sembari hanya mengambil foto sebentar, lalu melanjutkan perjalanan lagi menuju Sunrise Camp. Ternyata dari pos 3 kita bisa menikmati Gunung Sumbing dari kejauhan yang akan kita naiki juga. Tapi karena berawan jadi kita tidak bisa menikmati Gunung Sumbing secara jelas. Nah, kawan-kawan, kalian bisa lihat jalannya sendiri. Ini jalannya becek banget dan licin, jadi kita harus benar hati-hati. Dan naiknya itu harus berpegangan pada webbing. Jadi teman-teman bisa lihat di sini banyak banget pendaki
Jadi kita tiba pada pukul 4:52. Oke, mantap. Oke, jadi setelah perjalanan panjang, tim kami memutuskan untuk ngecamp di Sunrise Camp berhubung karena tempat camp terakhir yaitu di Sunrise Camp. Berhubung karena capek dan langsung istirahat, aktivitas camp tidak sempat direkam. Jadi, karena aku tidurnya lebih awal, ada kejadian aneh yang baru pernah kami alami saat mendaki. Apa kejadiannya? Begini ceritanya. Saat itu aku sudah tertidur pulas. Untung saja ada beberapa anggota yang pada saat itu sedang masak untuk makanan yang akan kami bawa besok. Sekitar pukul 2.00 waktu Indonesia Barat, mereka mendengar ada suara binatang buas. Konon katanya, biasanya di Sunrise Camp terdapatnya babi hutan. Jadi sisa makanan kita seharusnya digantung di atas pohon, karena kalau tidak, itu akan mengundang babi tersebut untuk mendekati camp kami. Dan untung saja, setelah ditodongkan dengan alat tajam, babi tersebut merasa terancam dan mulai menjauh dari tenda kami. Rasa capek yang akan terbayarkan saat kita dihadapkan dengan pemandangan yang sangat luar biasa indah. Rasa menggigil yang akan menjadi kerinduan. Rasa ngantuk yang akan digantikan dengan mata terbuka. Rasa ingin berhenti yang akan digantikan dengan rasa ketidakpuasan untuk terus berkelana. Sampai di sini, aku ingin terus berkelana mengelilingi bumi Indonesia. Oke kawan-kawan, jadi tadi kita dari Sunrise Camp, tempat camp kita semalam, tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Berhubung karena kita akan menuju puncak, jadi tidak banyak perlengkapan yang akan kita bawa. Jadi beban kita lebih dikurangi. Nah, untuk perjalanannya menuju puncak sekitar 3 jam perjalanan dari Sunrise Camp. Akhirnya kami tiba di pos 4 pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Berhubung karena banyak pendaki juga yang istirahat di sini dan kami memutuskan untuk istirahat sebentar sembari kami minum teh untuk memanaskan perut sebelum melanjutkan perjalanan menuju puncak. Nah, di depan aku ini ada adik Apil. Dia ini salah satu pendaki cilik dari Ambon yang akan go to Seven Summit. Gila coy, dikira 15 menit menuju puncak, ternyata lagi 1 jam lagi menuju puncak. Jadi kita sekarang menuju puncak. Sekitar 15 menit lagi kita tiba di puncak. Teman-teman bisa lihat ini kabut banget. Gila kabut. Ini tim kami di belakang. Semangat. Gila, ternyata semakin banyak kita istirahat itu membuat energi kita semakin menurun. Dan ketika kita berlama-lama, kita akan semakin merasa dingin. Menuju puncak sekitar 15 menit lagi.
Kalian bisa lihat coy, ini medannya bebatuan semua. Jadi ini tidak ada pohon-pohon besar, jadi tandus banget. Berhubung karena Sindoro termaksud gunung berapi. Berhubung karena aku sampainya duluan dari tim yang lain, tepat pada pukul 8:30 waktu Indonesia Barat, aku memilih untuk istirahat sambil menunggu tim yang lain untuk sesi foto bersama. Akhirnya di puncak Sindoro 3153 mdpl jam 8. Misi. Alhamdulillah setelah sampai di puncak, ternyata aku sadar bahwa kita akan merasa semakin kecil dan merasa paling dekat sama Tuhan. Kita bukanlah siapa-siapa, dan yang paling terpenting, kita tidak bisa menaklukkan gunung apapun, karena yang perlu ditaklukkan adalah diri sendiri. Nah, video turunnya sengaja aku tidak rekam. Sekarang kita dalam perjalanan menuju base camp Sindoro. Sudah mendekati perkampungan. Alhamdulillah, akhirnya tim kami kembali dengan selamat di base camp Sindoro via Kledung.